Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Izinkan saya hari ini mau sharing sedikit tentang berdamai dengan amarah. Berdamai dengan perasaan kita sendiri. Ya, sebenarnya ini tugas public speaking bengkel diri sih, level 1. Tapi sebelum tugas ini ada, saya sebenarnya emang pengen belajar banget tentang public speaking dan udah sering minta ajarin sama suami sendiri. Suami saya namanya Ilman Akbar dan dia emang biasa sharing gitu, sharing tentang SEO karena emang kerjaannya digital marketing. Berdamai dengan amarah ini itu saya kepikiran topik ini karena kayak ngelihat masalah kita sehari-hari sebagai ibu yang beranak 3 tuh saya paham banget gimana rasanya susah banget gitu untuk mengendalikan emosi saat anak-anak bukan berulah sih sebenarnya, tapi ya kita anggap mereka berulah. Setelah kita marah itu kita nyesel dong, udah marah-marah ke anak, udah teriak-teriak ke anak, terus begitu nyesel kita minta maaf sama anak dan berjanji sama diri sendiri untuk gak marah lagi. Tapi saat kejadian berlangsung lagi, ya begitu lagi. Jadi ini siklus yang berulang-ulang terus gitu kan. Nah, makanya saya mau ngomongin gimana caranya kita berdamai dulu dengan amarah, lalu bisa mengendalikan rasa marah itu rasa marah kita sendiri lagi itu, supaya kita juga bisa nyontohin nih ke anak-anak. Marah itu boleh kok, sebagaimana kita boleh senang, kita boleh sedih, dan segala macam perasaan yang memang bisa manusia rasakan. Nah, tapi gimana kita marah dengan baik, marah dengan benar, itu yang bisa kita contohin ke anak-anak. Sebelumnya, perkenalkan lagi dulu ya. Saya itu Istiana Sutanti dan biasa ngeblog di istiana.sutanti.com. Tadi udah mention kan kalau saya punya 3 orang anak perempuan yang alhamdulillah lucu-lucu semua. Saya juga parenting and marriage enthusiast karena seringnya emang nulis 2 hal ini, dan 3 sih sebenarnya, sama traveling di blog saya itu di istiana.sutanti.com itu. Tapi akhir-akhir ini juga sering nulisnya malah di Instagram aja, di blog paling udah jarang, jadi lebih sering di Instagram sekarang di @momopururo. Oke, lanjut ya. Ini materi berdamai dengan amarah ini sendiri kepikiran karena udah sering banget dapet dan emang udah sering ngalamin sendiri. Dapat materinya ini yang kemarin terakhir dari Umu Balkis di perkuliahan bengkel diri sendiri tentang manajemen emosi. Terus saya gabungkan dengan Enlightening Parenting Mbak Okina Fitria. Ya nanti ada sedikit aja sih sebenarnya tentang itu Enlightening Parentingnya. Dan juga yang paling berkesan buat saya itu saat baca buku Seni Berbicara dengan Anak yang ditulis oleh Joanna Faber dan Julie King. Semuanya ini saya gabungkan dan saya biasa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, makanya dapetnya dari pengalaman pribadi juga. Lanjut ya. Nah, berdamai dengan amarah ini sebenarnya bukan latihan kita marah-marah, maksudnya bukannya yang berdamai, oh ya udah kita boleh marah terus kita langsung bebas marah-marah, enggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita melatih diri sendiri supaya marahnya itu bisa terkendali gitu, enggak ya bisa jadi ibu yang lebih sabar lagi lah. Nah, berdamai dengan amarah atau mengendalikan amarah ini tuh dilatihnya bukan hanya saat kejadian marah itu berlangsung, kejadian yang bikin kita marah itu berlangsung, tapi dari sebelum marah, saat marah, dan setelah marah mereda. Kenapa sebelum marahnya ini agak panjang saya bikinnya? Karena emang latihan saat sebelum marahnya inilah mikir gimana kita saat marah itu, dan bikin diri kita untuk bisa lebih sabar itu emang panjang latihannya dan gak sebentar. Makanya ini yang lebih banyak saya yang lebih saya perhatikan di sini sebelum marah itu terjadi.
Nah, sebelum marah ini terjadi artinya apa ya? Kita melatih diri kita sendiri itu. Bukan latihan marah-marahnya, tapi latihan gimana kita selalu bisa punya mindfulness gitu loh. Kita bisa menghadapi anak secara penuh, secara full gitu ya. Kalau kitanya sendiri udah full, udah kayak baik-baik aja, insya Allah tuh ngadepin anak ngapain aja akan selalu positif aja yang kita pikirin ke anak-anak. Oh, dia lagi mau belajar ini, oh dia lagi ngeberantakin mainan, oh dia lagi mau berkreasi bikin apa gitu, atau dia lagi mau main air, oh ternyata dia bukan cuma mau main air, tapi mereka mau ini mengamati airnya, mau belajar menuang air atau gimana gitu. Jadi kayak kalau kitanya udah full gitu, kitanya udah happy, insya Allah tuh ngadepin anak akan bisa sabar. Makanya sebelum marah terjadi inilah yang paling penting, yang jadi perhatian khusus, yang krusial gitu. Ada 6 hal yang bisa kita lakukan untuk bikin diri kita full dan dan bisa ngelatih untuk jadi lebih sabar, yaitu reframing. Reframing ini dari Enlightening Parenting dong. Udah pasti udah sering dengar kalau udah baca bukunya atau udah ikut latihannya Enlightening Parenting. Lalu setelah itu punya me time dan prinsip orang kuat, jurnal emosi, tidur yang cukup, juga makan enak. Nah, ini emang mau saya bahas satu-satu. Dari reframing dulu. Reframing ini simpelnya reframing ini itu untuk mengubah cara kita memandang sesuatu. Kayak di ilustrasi ini kan dari memaknai hujan sebagai kesedihan dan dia malah berlari dari hujan, jadi memaknai hujan itu sebagai berkah, dan sehingga dia bisa main di dalam hujan itu, bisa main bersama binatang yang dia sukai gitu. Jadi ini mengubah sudut pandang, memframing kembali pikiran kita. Kalau contoh di buku Enlightening Parenting itu sendiri, reframing ini tuh bisa kayak cara ngelatihnya tuh kita mikir, kita itu kan kita udah berpikiran sendiri dan berpendapat sendiri kalau kita itu ibu yang tukang marah, ibu yang suka marah-marah. Tapi kalau misalkan kita ingat-ingat marahnya kita dalam sehari itu sebenarnya berapa lama? Apakah 1 jam atau setengah jam atau 2 jam? Nah, dari 2 jam itu seharian tuh kita punya waktu 24 jam loh. Dikurangin tidur mungkin 18 jam lah ya. Dari 2 jam ini ke 18 jam itu perbandingannya kan sedikit gitu. Jadi apa iya kita berhak untuk nyebut diri kita sebagai ibu yang pemarah, sementara kita marah-marahnya cuma sesedikit itu gitu. Jadi mari kita reframe kembali pikiran kita tentang diri kita sendiri, dari ibu yang tukang marah-marah jadi ibu yang bisa melatih diri sendiri untuk lebih sabar. Jadi kita bisa melatih diri kita untuk ayo, kita pasti bisa sabar gitu. Kita nggak se-emosian itu kok dalam sehari gitu. Jadi kalau kita ngelihat dengan kita nge-reframe pemikiran kita sendiri, nanti pandangan kita akan semua hal bisa terprogram ulang gitu, ini jadi yang lebih positif gitu. Nextnya punya me time. Me time ini buat apa? Buat menjaga kewarasan kita sendiri. Jadi dengan punya me time, kita tuh bisa jadi diri kita sendiri lagi gak sih? Jadi fulfilled gitu. Jiwa kita tuh fulfilled lagi. Insya Allah bisa semangat lagi deh dalam menghadapi anak-anak. Simpelnya tuh me time ini ya biar kita bahagia terus. Dengan kita bisa bahagia, intinya kita pikirin diri kita sendiri dulu untuk bisa bahagia. Bukan egois ya maksudnya, tapi bahagiakan dirimu sendiri. Gimana kamu bisa membahagiakan orang lain kalau dirimu tidak bahagia? Jadi kita kan mau menyebarkan, kita tuh mau menularkan rasa senang, rasa bahagia kita ke anak-anak
atau pasangan kan. Jadi ya bahagia dulu, kita perlu bahagia dulu sebelum kita menghadapi anak-anak gitu, biar bisa menyalurkan ya bukan bisa menyalurkan, biar kalau ada hambatan atau halangan apapun kita tuh jadi ya gue lagi bahagia, nggak ada deh yang bisa mengubah kebahagiaan ini sih, nggak ada deh yang bisa mengganggu rasa bahagia ini gitu. Jadi insya Allah jadi bisa lebih sabar. Me time-nya itu bisa nulis atau bisa bikin mungkin crafting sama anak. Selain bisa jadi me time, jadi bonding juga ya sama anak ya kalau craftingnya sama anak. Terus apalagi me time-nya ya you name it lah gitu. Jadi punya me time ini pentingnya di situ gitu. Jadi jangan jangan sok udahlah apa itu me time gitu, jangan gitu, karena itu bisa jadi bahaya kan. Karena emang kita akui aja kalau kita emang butuh me time gitu, butuh waktu untuk sendirian melakukan hobi kita sendiri gitu, sebagai terlepas dari seorang ibu dan terlepas dari status sebagai seorang istri gitu. Jadi ya enjoy your me time ya. Sebenarnya nggak harus melakukan hobi juga sih, kayak me time itu kayak nonton drakor malam-malam, itu kan me time juga, atau makan Indomie sesekali, Indomie rebus gitu sekali pakai cabai rawit, itu me time juga. Pokoknya segala hal yang kita lakukan sendirian yang bisa bikin kita bahagia, menurut aku me time itu. Setelah me time tadi kita juga pikirin kalau kita itu miliki prinsip orang kuat. Kalau di Islam itu ada hadisnya, orang yang kuat itu bukan orang yang mengalahkan beberapa orang sekaligus atau yang punya berapa ribu pasukan, tapi orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Jadi kita emang punya kesempatan untuk melampiaskan kemarahan itu, tapi kita tahan. Bukan tahan banget, tapi walaupun intinya kita bisa lah melampiaskan itu, tapi kita nahan diri untuk bisa sabar dan ya udah, ntar kalau mau dilampiaskan di hal-hal yang lebih baik lagi mungkin gitu. Jadi energi kemarahannya kita pakai untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya nulis mungkin. Aku kalau marah, saya kalau marah tuh emang suka nulis sih di notes bareng suami gitu. Jadi suami juga bisa baca aku lagi kenapa, saya lagi kenapa gitu. Jadi ya dia bisa sedikit berempati lah sama saya. Saya lagi capek, makanya saya bisa gampang marah gitu. Jadi kayak ya bisa ditulis lah gitu kalau perlu, kalau misalkan marahnya, kalau misalkan kita sedang berusaha menahan marah itu gitu. Kalau perlu hadis ini tuh ditempelin di tembok, itu tuh yang di tembok kamar itu juga hadisnya itu. Oh iya, nah selanjutnya bikin jurnal emosi. Walaupun saya baru bikin ini juga dari 2 minggu yang lalu lah kira-kira tuh, tapi jadi lumayan membantu sih ya. Ini tuh untuk membantu reframing kita lagi ya. Ini kayak kita ngelihat sebenarnya kita marah itu sehari seberapa banyak gitu. Jurnal emosi ini catatan level emosi harian ya. Aku bikinnya kayak sarang lebah begini, dan bikinnya 10 box per hari supaya bisa diisi emosi apa yang aku miliki hari itu dan apa yang mendominasi. Kalau marahnya cuma satu gini kan berarti nggak ada apa-apanya dong gitu, berarti aku bisa melampaui hari itu dengan perasaan senang dan perasaan biasa aja tanpa marah, walaupun kadang capek dan pusing, tapi ya marahnya ternyata cuma sedikit gitu. Sebenarnya jurnal emosi ini juga beda-beda. Ada juga yang bikinnya 1 warna aja per hari. Jadi dia isi dengan
perasaan yang mendominasi aja. Kayak misalkan hari itu dia lagi seneng, ya ada sih marahnya dikit, tapi yang mendominasi itu seneng, jadi udah satu warna aja, kuning aja gitu misalnya. Jadi manfaatnya tuh kita bisa mengenali level emosi kita yang sebenarnya, ya kayak yang tadi aku bilang, ternyata kita tuh nggak se-emosian itu karena marah-marahnya, karena kita ternyata marah-marah cuma sedikit, apalagi kalau cuma bete dan nggak sampai marah-marah gitu. Jadi ya kita nggak pemarah kok gitu, kita bisa lebih sabar kok gitu. Terus selain bisa mengenali level emosi kita lagi, kita bisa mengingat gimana pengendalian diri kita hari itu, ya kayak yang itu kan. Terus apa yang kayak tadi itu, mengingat gimana pengendalian diri kita bisa marah, tapi ternyata kita jauh lebih bisa mengendalikan perasaan marah itu karena kita lagi punya perasaan senang atau apa gitu. Oh ya, kita juga bisa ngelihat kenapa kita marah, apakah karena pusing, ya kayak ini mungkin karena dipengaruhi lagi pusing atau lagi capek jadi gampang marah. Jadi kita bisa mengenali pemicu amarah kita, untuk selanjutnya bisa kita antisipasi nih, apa aja yang bisa bikin kita marah. Apakah karena lapar atau karena capek? Kalau karena capek kan bisa istirahat sebentar. Kalau karena lapar ya makan dulu gitu. Bikin kita kenyang dulu gitu. Ya kayak ini, kalau misalkan kita capek, kita bisa tidur, istirahat. Makanya kita juga butuh tidur yang cukup. Supaya apa? Supaya nggak gampang capek. Kalau capek tuh kita mungkin bisa gampang tertrigger untuk marah gitu kan. Gampang cranky istilahnya, kayak anak-anak aja gitu. Terus apa lagi ya, saya tahu sih, ngerti banget kalau misalkan ibu-ibu itu apalah tidur yang cukup gitu, udah terbiasa banget kurang tidur gitu ya, apalagi siang malam bisa begadang ngerjain me time, siang ya full ngurus anak-anak gitu. Jadi kapan dong bisa tidur cukupnya? Jadi gitu, dilemanya kita sebagai ibu-ibu kadang di situ ya. Nah, tapi sebenarnya yang perlu diingat, harus tidur cukup gitu aja ya, 6 jam atau berapa jam gitu. Misalnya kita yang bisa menilai diri kita sendiri seberapa lama kita butuh tidur gitu. Nah terus selain tidur yang cukup, oh ya, kalau misalkan nggak bisa tidur, cobain belajar power nap deh. Saya sih kadang-kadang banget itu beruntung banget bisa tidur 5 menit atau 10 menit terus udah seger lagi. Itu enak banget perasaannya kalau bisa power nap. Selanjutnya makan enak. Sebenarnya bukan lebih ke makan enaknya sih, lebih ke nutrisi yang seimbang sih. Tapi pikiran makan enaknya itu bisa bikin kita bahagia gitu kan. Dengan makan yang enak kita jadi happy lagi, dan itu mengisi hormon oksitosin dalam diri kita lagi. Nah itu yang bikin kita jadi lebih sabar, lebih seneng, lebih happy gitu kan. Nah kenapa aku bilang nutrisi yang cukup, karena emang kita tuh emang butuh menyeimbangkan hormon kita di dalam tubuh. Kayak kalau gimana ya, kalau menyeimbangkan hormon, ya maksudnya tuh kayak saat lagi PMS tuh hormonnya kan emang lagi nggak seimbang tuh, kita jadi harus mengantisipasi itu dengan gizi yang cukup. Gimana caranya supaya hormon dalam tubuh kita ini jadi seimbang lagi, gimana mengcounter hormon PMS itu supaya kita supaya kita jadi lebih sabar saat PMS, jadi nggak marah-marah lagi saat PMS gitu. Jadi itu sih sebenarnya fungsinya makan enak, manfaatnya makan enak dan gizi yang seimbang gitu dalam keseharian kita. Nah terus nextnya, saat marah terjadi, saat kejadiannya itu gimana, kita harus inget-inget beberapa hal ini. Saat marah terjadi tuh kita bisa emang kita marah, tapi kita usahain marahnya kita nggak sampai yang merusak, nggak sampai menyakiti diri sendiri, apalagi anak-anak, apalagi
orang lain, intinya nggak sampai menyakiti orang lain lah, apalagi merusak barang gitu. Saat kita punya perasaan marah, baiknya tuh diawali dengan ta'awudz atau istighfar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Terus diam dulu, stop and think, lalu ubah posisi, terus berwudu atau mandi. Kalau udah nggak sanggup dan nggak, ya udah kayaknya nggak bisa dinahan lagi, ya ungkapkan dengan baik. Kalau misalkan mau marah ya ungkapkan dengan baik. Saya juga bahas satu-satu ya. Ta'awudz atau istighfar ini sebenarnya selain untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan, yang kalau marah itu kan kita percayanya karena ya kita udah marah terus ditiup-tiupin lagi gitu sama setan supaya lebih marah gitu. Jadi makanya ta'awudz atau istighfar ini penting supaya kita bisa terhindar dari marah yang supaya kita bisa dilindungi lah dari tiupan-tiupan setan itu gitu. Jadi, selain itu ini tuh juga bisa memberi kesempatan kita untuk bernapas, kayak astagfirullahaladzim gitu kan, kayak itu tuh bikin kita napas sejenak gitu dalam menghadapi anak-anak. Ya, bukan dalam menghadapi, bikin kita bisa napas sejenak dan mengalirkan oksigen ke otak kita dan bikin kita jadi bisa mikir lagi gitu. Makanya setelah ini kita perlu diam terus dan berpikir gitu. Kita perlu stop and think, diam terus pikirin, tunggu dulu, apa yang harus gue lakukan kalau kejadian ini terjadi nih. Ini anak-anak sebenarnya kenapa nih? Terus kalau kayak gini, gue harus ngapain nih gitu. Jadi kayak kepikiran gitu kita akan ngapain, atau kepikiran ini anak sebenarnya mau apa dia cranky karena ngantuk kah, atau dia karena lapar kah. Jadi kita bisa mencari solusinya gitu saat kita sudah punya kesempatan napas dan diam gini. Tapi kalau misalkan diam itu udah gak mempan, udah kita ubah posisi aja, pindah lah gitu istilahnya, dari berdiri jadi duduk, atau dari duduk jadi tiduran, atau pindah ruangan sekalian gitu. Jadi kayak pergi dulu dari sumber masalah untuk bisa ngelihat sebenarnya kita itu tadi kenapa gitu, itu anak sebenarnya atau kitanya juga lagi kenapa gitu. Jadi ubah posisi itu, ini cukup membantu karena bisa memberi kita sudut pandang lain akan kejadian itu. Pindah posisi ini juga bisa dengan berwudu atau mandi. Jadi kan dengan berwudu atau mandi kita tuh pindah ke kamar mandi, kalau ke kamar nggak mempan ya udah berwudu atau kamar mandi tuh terus dikunci kamar mandinya. Iya sih, anak bakal teriak-teriak di luar, bakal gedor-gedor pintu di luar, tapi prinsipnya itu selesaiin emosi kita sendiri dulu, baru selesaiin masalah yang terjadi, baru selesaiin emosi yang terjadi pada anak dan selesaiin masalahnya. Jadi ya kayak di pesawat aja, kita harus punya, pramugarinya selalu ngasih tahu kalau kita tuh harus memasang life jacket untuk kita sendiri dulu, baru nolong yang lain gitu kan. Itu artinya ya you have kamu harus selesai dulu dengan diri kamu sendiri, baru bisa menyelesaikan emosi orang lain. Kalau emosi diri kita aja belum selesai, gimana bisa menyelesaikan yang lain gitu, menyelesaikan emosi orang lain. Kita nggak bisa ngebantu orang untuk menyelesaikan emosinya kalau emosi kita sendiri nggak selesai itu. Jadi berwudu atau mandi, pindah posisi atau itu tadi tuh untuk menyelesaikan emosi kita sendiri, menenangkan diri kita dulu gitu. Dan begitu udah tenang, udah bisa mikir, udah kepikiran gimana caranya, baru deh hadapi anak-anak lagi gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh emang gak bisa banget untuk menahan marah gitu ya. Kadang ya gitu, marahnya mangkel banget. Kalau ditahan tuh kayak gak enak, kayak aduh ntar kalau ditahan gimana sih gitu. Jadi bukannya gak boleh untuk mengungkapkan, tapi ungkapkan dengan baik. Kayak
banyak cara mengungkapkan dengan baik. Nah, ini cara-cara yang pernah aku pakai, dan ini dapat dari buku. Ada juga yang kayak gitu, ada juga cara-cara ini di buku Seni Berbicara dengan Anak. Ini saat terlanjur marah banget itu ungkapkan dengan satu kata, kayak misalkan diam gitu, kayak udah nggak terbendung nih, pengen teriak, dan kita nggak punya kesempatan untuk lari, nggak punya kesempatan untuk diem karena anak terus ngoceh atau anak terus berantem atau anak terus marah gitu. Jadi kayak kita tuh teriaknya diam gitu, satu kata aja. Atau kalau saya tuh seringnya gitu, udah kayak itu menunjukkan kalau kita marah gitu. Tapi menunjukkan kita marah tanpa menyakiti perasaan anak-anak, tanpa aduh kamu ini gimana sih, enggak, itu kan nyalahin anak-anak. Jadi kayak ya udah cukup satu kata aja, diam, atau pindah. Mama kalau mama marah udah dua ya, gitu. Pokoknya biasanya sih lebih sering sih yang gitu sih kalau saya sih. Atau juga bisa dengan memberi informasi, kayak misalnya dia ini nendangin adenya gitu. Jadi informasi itu kayak semacam kakak, adik itu adik itu bukan untuk ditendang gitu, itu informasi. Jadi bukan yang jangan tendang adik gitu, tapi berikan informasi kalau adik itu bukan untuk ditendang. Itu informasi. Kalau jangan nendang adik, itu kan menyalahkan gitu. Jadi sebisa mungkin menghindari kata-kata itu deh. Tapi ya saya namanya juga masih latihan, masih belajar, kadang-kadang suka yang jangan tendang adik dong, jangan tendang Nara dong gitu. Tapi begitu ingat ini tuh udah sabar ya, dia bukan adik itu bukan untuk ditendang-tendang, atau adik itu masih kecil, masih ya gitulah, informasi yang semacam itu. Adik itu adik hanya ingin tahu kakak lagi ngapain. Misalnya kalau kakaknya ngerasa direcokin, maafin adik kalau ini gitu. Informasinya adik cuma ingin tahu kakak mau ngapain gitu. Terus mengungkapkan dengan perasaan, iMessage. Perasaannya tuh kayak mama marah deh, mama sedih deh kalau kalian itu nggak ngerapiin mainannya, padahal tadi udah janji gitu kan. Kayak sebelum mainan, ayo nanti dirapiin ya, tapi terus begitu selesai mainan gak dirapiin kan, kayak misalnya itu men-trigger. Jadi mengungkapkan, ya udah ungkapkan aja kemarahan, tapi dengan iMessage. Itu di perasaannya kita, mama sedih loh, mama marah loh kalau kayak gini, mama sebenarnya kecewa loh kalau kamu ingkar janji gitu. Ya gitu-gitulah intinya fokus di perasaan kita, jangan fokus di kesalahan. Bukan fokus ya, jangan fokus di kesalahan gitu. Jadi fokus di perasaan kita, dan gimana supaya anak bisa memahami kalau dia begitu kita tuh bisa marah dan sedih, supaya anak bisa berempati sama kita. Terus kita juga bisa langsung bertindak aja. Bertindak itu kayak misalnya di mall, anak-anak kita udah janji gak bakalan beli mainan misalnya, terus dia tiba-tiba tantrum minta mainan. Ya udah, kita bisa langsung bertindak aja. Udah, tadi perjanjiannya kita nggak beli mainan, kalau kamu terus begini kita pulang aja. Dan beneran pulang ya, ayo kita pulang karena kamu begini, dan tadi perjanjiannya kamu nggak minta mainan gitu. Udah pulang, udah ya urusan kita sendiri nggak selesai udah. Tapi ya itu lebih penting. Saya pernah sih kayaknya sama suami kayak gini, tapi berhenti dulu di parkiran, tapinya sih untuk diem, selesaiin, tenangin diri semuanya, udah balik lagi kalau misalkan mau balik lagi. Tapi kalau mau pulang ya udah langsung pulang. Atau juga kita bisa mendoakan kebaikan anak, kayak misal pas ngeliat sesuatu berantakan atau adalah hal yang bikin kita marah, kita ya Allah, semoga anak mama jadi anak yang hafiz Quran gitu. Jadi marah tapi doa keluarnya gitu. Ini emang butuh dilatih banget
butuh sering-sering ngucapin butuh sering-sering ngucapin doa emang ke anak gitu. Jadi untuk inget ini, untuk bisa inget selalu berdoa ya itu emang harus sering dilatih dari sebelumnya gitu. Jadi gitu, kalau misalkan kita udah terlanjur marah gitu ya, ini bisa mungkin ini bisa dicoba. Nah, terus setelah marahnya tuh gimana? After marah kita bisa jadi marahnya menyelesaikan, mengendalikan emosi dan berdamai dengan amarahnya itu juga bisa kita lakukan setelah marah mereda. Stepnya setelah marah mereda kita bisa apa? Kita bisa yang pertama minta maaf sama anak, juga bisa melakukan koneksi kembali gitu ke mereka. Minta maaf ini ya jangan gengsi sih untuk minta maaf ke anak-anak sih. Kayak, maaf ya tadi mama marah karena bla 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 bla, atau maaf ya tadi mama tinggal ke kamar mandi karena mama marah banget dan mama nggak mau sampai ngebentak, mama nggak mau sampai lempar-lempar, makanya mama menenangkan diri dulu ke kamar mandi gitu. Jadi kayak ya udah cerita aja ke anak kenapa kita tadi pergi, kenapa kita tadi diem aja, kenapa tadi kita sampai semarah itu gitu. Jadi minta maaf sambil ya udah ungkapkan perasaan kita, kayak maaf mama minta maaf karena tadi udah ngebentak kamu misalnya. Kalau terlanjur ngebentak, kalau udah terlanjur ngebentak atau yang menyakiti perasaannya anak tuh, kita maaf ya gitu, mama minta maaf ya karena udah bikin kamu nangis, karena tadi udah pergi gitu-gitulah pokoknya. Selain itu, setelah meminta maaf kita bisa mengkoneksikan diri kita dengan mereka dengan ini, ingat rasio 1:5. Jadi kayak kita sebelumnya ngebentak anak misalnya, itu satu keburukan yang kita lakukan ke anak. Nah, tembus dengan 5 kebaikan, kayak yuk kita masak bareng, yuk sini mama suapin, yuk sini mama mandiin, yuk sini mama bacain cerita, yuk sini mama pijitin, yuk sini mama ini, pokoknya bales anak dengan 5 kebaikan sampai dia lupa kalau kita udah pernah ngebentak dia gitu. Jadi kayak kita nunjukin kalau diri kita tuh menyesal banget udah marah, udah ngebentak ke anak gitu. Jadi ingat-ingat aja rasio 1:5 ini ya emang banyak. Jadi kalau ya ingat aja kita harus kayak gini gitu. Kalau namanya keburukan tuh dan udah melukai jiwa anak tuh kan kayak dalam banget gitu. Jadi makanya harus iniin terus dengan kebaikan sampai lama-lama luka itu luntur, luka itu hilang. Makanya kebaikan yang kita lakukan gak cuma cukup sekali, emang harus banyak, harus 5 gitu. Udah sih sebenarnya tadi itu aja. Berdamai dengan amarah tuh langkahnya tidak hanya pada saat kita sudah marah dan pada saat kejadian yang bikin kita marah, tapi dari latihan sebelum marah itu terjadi, bikin latihan untuk membuat diri kita aware terus akan perasaan yang kita punya, akan kondisi emosi yang kita punya, dan di saat marah itu terjadi, gimana cara mengendalikan saat marahnya itu terjadi, juga setelah marah mereda. Jadi berdamai dengan amarah bukan berarti kita boleh marah-marah seenaknya, tapi terima. Jadi tidak perlu takut dengan perasaan marah gitu. Jadi bikin kita jangan takut deh, kita emang bisa marah kok, kita emang punya perasaan marah, kita bisa punya emosi gitu, namanya manusia kan. Jadi jangan takut dengan yang namanya marah, jangan takut sama perasaannya, tapi coba diterima dulu. Coba diterima kalau kita bisa marah, diterima kalau emang itu emosi dasar yang kita miliki, dan ya udah coba kendalikan perasaan itu. Jadi kalau kita udah bisa mengendalikan perasaan itu tuh artinya kita udah menang gitu. Semoga kita semua emang jadi
bisa jadi ibu yang lebih baik dan lebih sabar lagi ya. Dan semoga semoga apa yang saya jabarkan, apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat lah untuk kalian semua. Dan terima kasih banyak. Aduh, panjang banget saya ngomongnya. Udah sekian dulu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Terima kasih untuk yang udah dengerin sampai habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.